Oke, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita mau bahas satu edukasi yang saya bilang sangat penting-penting sekali, terutama di kolam ini. Ini habis terjadi musibah cukup besar. Oh no! Dan ini kolam sebetulnya running cukup lama. Tadi orang dari owner cerita sekitar 3-4 tahun. Jadi sebetulnya harusnya sudah cukup mature atau mapan. Nah, kita ada di kota Semarang ya, Val ya. Nah, sebetulnya saya jadi inget, kayaknya sapa kamu atau sama siapa tahun lalu tuh kita udah dipanggil ke sini, Val. Sekali lagi, saya harus jelaskan dulu, kolam dan ikan ini bukan dari Bless semua. Tapi intinya ini tidak ada maksud apapun, hanya untuk memberikan solusi, supaya buat customer musibah seperti ini tidak akan terjadi lagi. Dan buat teman-teman yang masih memakai pola dan sistem, nanti saya akan jelaskan di filtrasinya, itu tidak mengalami hal-hal yang sama juga. Kita beberapa hari kemarin kan juga tayang video yang mengenai gejala ikan bermasalah, kolam bermasalahnya. Salah satu adalah flashing. Ya, ini tadi ada beberapa yang karasi kujakunya agak sedikit tapi tidak parah. Ini arahnya sudah badainya atau kritisnya udah lewat, tinggal kita recovery dan bagaimana caranya ke depan tidak kejadian lagi. Prinsipnya itu ya, teman-teman ya. Nah, ini kolam cukup besar sekali, Val. Ini kapasitas kolam dan filter ini mungkin 40 ton lebih ya. Mungkin lebar ini bisa 3 meteran lebih, ideal sekali lebarnya. Saya makanya selalu bilang bahwa kolam mau minimalis natural itu, lebar minimal itu sebaiknya 3. Panjang ini mungkin bisa 6, 7. Ya 6 mungkin ya, 6 lebih lah, mungkin hampir 7. Kedalaman ini mungkin sekitar 1,25 atau 1,5 nih, Val, cukup dalam juga. Ya bayangin teman-teman, kemarin isinya ikan gede-gede segini semua, Val. Itu yang nggak selamat 14 ekor. Ini yang kecil-kecil yang agak nanggung ini barusan masuk baru lagi. Nanti kita juga akan tawarin buat teman-teman yang mau cari koleksi koi, Tamasabaya, Bless Koi juga banyak masuk baru yang di Semarang ataupun di luar kota. Nanti langsung cek DM di sini. Nah, oke ya. Nah, teman-teman, saya sedikit kamu sekarang shoot ke air. Sayangnya kita nggak sempat ngalamin dokumentasi waktu kolamnya bermasalah. Tapi parameternya, ciri-cirinya ya seperti yang saya pernah bahas di video sebelumnya. Air pasti kualitasnya turun, ikan pada flashing-flashing, gurat merah, mungkin ada yang sisiknya gripis, ada yang kena parasit, ada yang ngambang, ada yang diem di dasar, ada yang bengong, seperti itu. Ya seperti ciri-ciri umum kolam dan ikan bermasalah pada umumnya. Nah, terus yang kedua, teman-teman, saya cuma mau sedikit edukasi, kamu shoot yang ini, Val, skimmernya model skimmer kayak kolam renang, skimmer tanam. Nah, ini juga harus diperhatikan secara berkala ya teman-teman ya. Ini skimmer ini jauh, sistem skimmer tanam ini sangat lebih riskan dibandingin skimmer yang umum. Nanti tolong kasih perbandingan yang skimmer tanam ini seperti ini, skimmer yang umum pada umumnya yang nongol bulat atau bentuknya seperti apa, seperti itu. Kita memang hampir tidak pernah buat dengan sistem skimmer yang tanam seperti ini untuk kolam koi. Karena kalau terjadi bumpet, macet dan segala macam, ini bersihnya agak sulit. Nah, ini nanti juga harus rutin dibersihin. Nah, singkat kata tuh intinya ini tuh nanti akan minta di-maintain secara berkala oleh Bless. Meskipun kolam dan ikannya nggak dengan Bless, tapi saya pelajarin dulu, termasuk nanti ada beberapa masukan yang media filter saran saya untuk di-update atau di-upgrade. Tapi intinya sekali lagi supaya nanti untuk perawatan dan kedepannya ini bisa lebih easy maintain, bisa lebih mudah dan tidak terjadi amit-amit gejala yang atau menyebabkan kematian massal seperti itu. Dan tadi saya juga pesan sama orang beliau, ada ikan baru masuk yang Asagi mungkin sama Sanke Maruten itu atau sama kujaku yang kecil atau Kohaku Ginrin juga. Intinya ikan baru kolam ini ibaratnya habis di restart atau di running ulang. Semua media juga kemarin habis dibersihkan, ini juga kemarin habis di refill air tangki. Kasih makannya sedikit dulu bertahap ya, sambil nanti nunggu bakteri di sini mulai macet dan lain-lain. Yuk sekarang kita bahas ke filtrasinya. Ini sebetulnya untuk ukuran 3-4 tahun yang lalu, sistem vortex istilahnya ini, namanya vortex. Vortex jadi ada satu chamber kosong yang dia bulat, yang ini sebetulnya sirkulasi air di sini. Mestinya ini ada aerasinya juga. Nah, setelah vortex ini, yang sekatnya wall-nya menuju berikutnya, itu dikasih sikat brush. Tuh lihat tuh, sikat brush-nya aja baru, masnya cerita berarti baru sebulan ya, nah, udah clogging seperti itu kan. Itu nanti yang setiap kita visit mesti harus dibersihin ya, Pak. Jadi itu kan ada pipanya, itu pipanya diangkat, semprot-semprotin bersih baru balik. Nah, nanti semoga beliau ACC yang sikat brush kedua itu nanti kita ganti jet mat dengan posisi berdiri, renggang, supaya tidak mudah clogging dan
untuk membersihkan maintainnya nggak perlu ngangkat-ngangkat bersihin nguras 100/100 seperti ini. Dulu project-project blast yang lama, kira-kira udah 2 tahunan yang lalu, kita juga pakai sikat blast di awal. Memang bagus untuk air, dia bisa menyaring kotoran yang hard, kotoran yang awal itu sangat bagus sekali karena itu gampang nyangkut di sikat blast, tapi bersihnya juga setengah mati ternyata gitu loh. Terus kemudian yang di sana Val, itu batu apung bawahnya ditatain jet mat. Kamu bisa nggak dapat videonya yang ibaratnya yang kelihatan tumpuannya itu ditumpuk sama jet mat sama batu apung? Kelihatan nggak? Nah, teman-teman, saya cuma mau mengingatkan, batu apung atau media apapun itu kalau ditutupin jet mat seperti itu, jet matnya apalagi posisi tidur, itu tuh jadi rapat teman-teman, sehingga bisa menyebabkan lebih mudah clogging. Clogging itu apa? Clogging itu adalah terjadi pembutaan atau istilahnya kotor yang menghambat flow dan lain-lain, akhirnya ngaruhnya nanti kemana-mana. Sebetulnya sih mendingan dikasih pemberat yang sifatnya itu bisa kita lihat atau kita pantau, sehingga kita tahu ini sudah kotor, sudah clogging atau belum. Ya nanti terpaksa kalau kita memang sudah maintain rutin di sini Val, itu 1 bulan sekali aja itu dibuka Val. Jadi dipatiin semua pompanya dulu, jet matnya yang nutupnya di atas itu dibuka, apakah media-media di bawahnya ini sudah clogging atau belum. Nah itu baru perlu dilakukan bag wash besar seperti itu ya. Nah di sini juga sama teman-teman. Sini Val. Ini sikat brush. Ya, kemudian di sana batu apung ya ditumpuk dengan karang jahe lah, atasnya ada oyster lah, atau apa segala macam. Tapi memang sekali lagi sebetulnya ini bukan standar media blast, tapi kita akan berupaya dengan seminimal mungkin yang perlu diganti supaya tidak budgetnya terlalu besar, tapi bisa menghasilkan untuk kesehatan, kejernihan air, dan yang paling penting perawatan untuk mingguan maupun bulanannya lebih mudah. Kita akan berusaha nanti aturkan yang terbaik. Dan memang ya untung beliau juga sangat legowo, memang matinya cukup banyak. Saya lihat orang beliau cerita 14 ikan jumbo itu juga sesuatu yang bukan hanya masalah nominal uang, tapi juga masalah sayang, sudah ikut lama, apalagi udah usia 3-4 tahun, ada nilai-nilai historinya, namanya makhluk hidup juga. Tapi doa kita dan semoga nanti setelah ini kita akan maintain secara rutin, yang mingguan ataupun bulanan berkala, semoga tidak terjadi lagi, dan kita juga optimis apalagi dengan dikontrol di pola. Nah, memang maintain dari blast saya jelaskan sedikit Val, ada yang periodenya 1 bulan sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang per minggu sekali. Paling bagus yang mana? Yang per minggu sekali. Kenapa? Periodenya jelas teman-teman. Kalau ada bapak itu polanya itu jelas, dan sebetulnya yang paling murah itu yang per minggu gitu loh. Yang sebulan sekali sama yang sebulan 2 kali harganya malah lebih mahal sedikit ya, meskipun selisihnya cuma ratusan ribu ya. Tapi intinya teman-teman, baik yang didomisili Semarang dan sekitarnya, baik yang didomisili mungkin masih dekat-dekat Semarang, Jakarta kita sudah mulai juga bisa, BSD Tangerang, Surabaya kita juga sudah mulai ada beberapa tim yang perlu untuk konsultasi masalah kolam, kesehatan, kemudian untuk maintain rutin bulanannya dan segala macam. Jangan segan langsung hubungin kontak di bawah ini. Mungkin cukup itu ya Val ya. Semoga nanti edukasi dari video ini bisa bermanfaat, dan nanti next video kita akan buat setelah medianya ini yang kita saranin diganti, setelah kita melakukan rutin maintain per bulannya, baru kita nanti akan bikin vlog lagi ya. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Dapatkan yang sedikit flashing, tapi